Shalom jemaat Tuhan. Saat ini masih tetap kita beribadah di rumah. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada saat ini. Kita mau serahkan hidup kita sehingga Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita untuk boleh selalu berjalan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita bersama terima kasih kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Salam jemaat Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya sukacita kita tidak berkurang, karena Roh Tuhan juga tetap hadir di mana kita bersekutu bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk kita masuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu teduh, membawa hidup kita, mempersiapkan yang terbaik untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kepada Tuhan dan mendengar firman-Nya. Mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sebab pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kesetiaan tetap atas kita dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita atas kita sekalian
yang datang beribadah kepadanya. Ibadah ini kita tabiskan dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh yang Kudus. Amin. Firman-Nya berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi firman-Nya berkata, selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau bersyukur. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari setiap kita yang percaya dan memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji nama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita, amin. Kita percaya kuasanya memenuhi, memberikan kita kekuatan. Dan kita saat ini mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan Tuhan hingga hari ini kita boleh ada. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersuka Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran.
Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk ditabur oleh firman Tuhan pada saat ini. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Amin. Amin Yesus. Amin Allah Roh Kudus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Bahkan hari ini pun kami ada semata-mata karena anugerah-Mu. Ini puji sembah kami. Dimanapun kami menaikkan pujian sembah kami, di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami bersekutu, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada menyertai kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah itu. Terima kasih Bapa. Berkenanlah atas pujian kami. Dan kami mau renungkan firman-Mu. Pakaikan hamba-Mu yang tiada apapun ini. Urapilah sehingga firman-Mu sungguh menjadi kekuatan kami. Mengarahkan kami, menolong kami, menuntun kami. Membawa kami pada kehendak-Mu. Dan menjadikan kami semakin manis indah bagi Tuhan. Urapi tiap huruf kata kalimat. Satu orang pun tidak Engkau lalui. Roh-Mu yang kudus yang terus berkarya mengajar kami. Terima kasih Bapa. Nanti upaya kegelapan telah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami siapkan hati mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Memang direncanakan pada hari ini kita ibadah bersama di gereja ini. Tetapi dengan beberapa hal, situasi keadaan yang belum memungkinkan, sehingga ibadah kita masih kita lakukan secara streaming. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita saudara-saudara. Pada hari ini kita telah memasuki pada bulan Juni, minggu pertama. Ya, tidak terasa perjalanan waktu begitu cepat. Bahkan setelah 3 bulan kita ibadah di rumah, kita melakukan aktivitas kita banyak di rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita terus. Dan kita juga sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kepada kehidupan normal yang baru. Di mana ada tatanan yang baru yang harus kita jalani dan lakukan. Dengan kondisi virus corona yang telah mempengaruhi bumi ini dan dalam proses penyelesaiannya, dan akhirnya juga kita harus diajar untuk memiliki kehidupan normal yang baru. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juni ini kita akan banyak merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita memohon tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ia yang telah memberikan Roh Kudus bagi kita dan sudah ada dalam diri kita. Kita telah dijadikan menjadi Baitullah, rumah Roh Allah, tempat kediaman Roh Kudus, dan Ia ingin menuntun kita kepada perjanjian-perjanjiannya. Apalagi di kondisi pandemi, apalagi di kondisi yang memasuki kehidupan normal yang baru, kita butuh tuntunan Tuhan dan kita butuh pimpinan Tuhan terus untuk kita berjalan di jalan Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang di perenungan kita pada minggu ini dari kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ada memang 24 ayat saudara-saudara. Sambil kita membaca firman ini, kita baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Nanti Anda bisa baca satu pasal ini, tapi dalam ibadah kita ini kita baca ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Saya mengajak kita membacanya silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-7 nantinya ayat-ayat yang ganjil. Ibu bapak saudara-saudara membaca ayat yang ke-8 nantinya ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata,
Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, yang memelihara firman tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Saya membacakannya sekali lagi pada ayat yang ke-24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di awal tadi saya telah beritahukan bagi kita bahwa Roh Kudus telah diberikan Tuhan bagi kita. Bahkan kita telah dijadikan menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Peranan Roh Kudus salah satunya adalah ia menjadi pengajar, ia menjadi penuntun, ia menjadi pengingat bagi kehidupan kita. Kita adalah milik kepunyaannya yang telah ditebus oleh darahnya. Nah saudara-saudara, manusia kita ini sesungguhnya diciptakan Tuhan begitu mulia dan indah. Bahkan pemazmur berkata tadi saudara-saudara, Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ia yang membentuk menenun kita, bahkan ia menjadikan kita. Ia membentuk kita sehingga saraf-saraf kita, keberadaan kita, semuanya tidak tertinggal. Ia bentuk dengan luar biasa. Dan akhirnya kita ada dan kita lahir sebagai manusia tengah bumi ini. Lalu kita percaya kepada Kristus, ia menebus kita dijadikannya tempat kediamannya, yakni rumahnya. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, walaupun Roh Kudus ada di dalam diri kita, walaupun Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita tidak dirobotkan, tidak dijadikan kaku, ataupun dikontrol penuh, ataupun dipaksa penuh oleh Roh Kudus itu, oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan begitu ajaib, begitu mulia, diberi kehendak bebas memilih, kita ditenun, diberi mandat, kita ditenun, diberi hak juga untuk memutuskan, untuk memilih, ataupun ada kehendak pilihan dalam diri kita. Nah saudara-saudara, walaupun Tuhan itu diungkapkan dalam pemazmur tadi, ia tahu segala keberadaan kita. Bahkan di dalam kegelapan sendiri pun ia tahu. Bahkan dikala kita sembunyi di tengah dunia orang mati pun ia tahu. Alkitab berkata dengan jelas sekali, dimanapun kita ada, ia tahu keberadaan kita, situasi dan hidup kita. Tidak ada satu titik pun tersembunyi dari hadapan Tuhan.
Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak merobotkan manusia. Tuhan tidak membuat manusia kaku. Ia memberi kehendak pilihan bagi manusia. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia telah berikan kita otoritas, Ia telah berikan kita kehendak, Ia telah beri kita kuasa. Dan kuasa itu juga tidak memaksa kita. Nah, dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, bagaimana kita memilih perjalanan kita? Bagaimana kita memilih langkah-langkah kita selanjutnya? Apalagi di tengah situasi keadaan dunia, bumi kita yang mungkin bertambah suram, bertambah banyak pergumulan persoalan. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum tertuntaskan ini. Bagaimana kita untuk memilih, untuk memulai mengambil keputusan-keputusan kita dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, sehebat apapun kita, tetap juga kita tidaklah manusia yang sempurna, tidaklah manusia yang maha tahu, tidaklah manusia yang sangat mengerti apa yang terjadi ke depan, sehebat apapun kita. Bahkan bacaan kita tadi memberitahukan bahwa pikiran Tuhan terlalu sulit untuk dipahami oleh manusia. Pikiran Tuhan, dan bagiku kata pemazmur ini, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Pada yang ke-13 itu. Artinya apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang disediakan Tuhan bagi kita saudara-saudaraku, apa yang dipikirkan Tuhan terlalu sulit bagi kita untuk kita pahami secara manusiawi kita. Terlalu sulit untuk kita pahami secara unsur kemanusiawian kita. Nah, untuk kondisi itulah saudara-saudara, pemazmur ini dalam bacaan kita hari ini di kalimat terakhir itu, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan berkali-kali dalam ungkapan pemazmur tadi, engkau menuntunku, engkau menuntunku. Dan di kalimat terakhirnya, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, kita tidak tahu akan bagaimana nanti keberadaan hidup yang disebut normal yang baru itu secara sepenuhnya. Kita juga tidak tahu bagaimana keberadaan virus corona ini akan tertuntaskan secara sepenuhnya. Kita juga gak bisa pahami 100%. Mungkin prediksi bisa, mungkin estimasi bisa, mungkin perkiraan-perkiraan bisa. Tetapi secara penuh kita tidak tahu. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kita bisa berkata kepada Tuhan, tuntunlah aku di jalanmu yang kekal itu. Sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman, sudah kita diselamatkan, dan kita bisa berkata kepada Tuhan, tuntunlah aku di jalanmu. Supaya kita berjalan kepada apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikenankan Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan tengah-tengah kehidupan kita dan ke depan apa yang telah Ia rancangkan bagi kita. Kita bisa berkata, tuntunlah aku di jalanmu. Namun demikian ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi bahwa Tuhan menjadikan kita ajaib, Tuhan menjadikan kita mulia, Ia menuntun kita dan kita diberi kebebasan memilih. Tuntunan Tuhan juga tidak memaksa kita. Makanya perlu saudara-saudara, pada ayat yang ke-22, pada ayat yang ke-23 dikatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Saudara-saudara, saya akan ulangi secara perlahan lagi bahwa pada kita ada Roh Kudus, kita diberikan kehendak bebas memilih. Nah, Roh Kudus tidak memaksa kita. Ketika kita berdoa, tuntunlah aku di jalanmu yang Tuhan, di jalanmu ya Tuhan. Tuhan juga tidak memaksa kita untuk memegangi tangan kita. Ayo menyeret-nyeret kita, memaksa kita, tidak juga demikian. Karena tetap Tuhan menghargai kebebasan kita. Tetap Tuhan menghargai bebas pilih kita ini. Lalu bagaimana saudara-saudara supaya sinkron kehidupan kita
antara apa maunya Tuhan dengan juga kita memutuskan keputusan kita berjalan dengan Tuhan. Pemazmur berkata, selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku. Artinya saudara, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, bagaimana terbentuk pola kita, itulah yang akan kita lakukan. Itulah yang akan kita perbuat. Pemazmur sadar benar itu. Sehingga berkata, selidiki aku Tuhan. Pola pikirku, keberadaanku, pikiran-pikiranku. Selidiki, lihat, kenalilah. Supaya apa? Supaya itu dibereskan. Supaya terpengaruh dengan kehendak Tuhan. Supaya mindsetnya, supaya konstruksi berpikirnya dalam kehendak Tuhan, dalam terang Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan itu juga, ataupun kehendak bebas kita tadi, bisa tercondong, bisa tertetap dalam kehendak Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita perlu berdoa memang tuntunlah aku Tuhan, tapi satu sisi yang lain kita juga perlu berdoa, selidik aku ya Tuhan. Lihat hatiku, lihat pikiran-pikiranku, apakah aku serong? Kita perlu berdoa. Supaya apa? Supaya itu juga dibereskan, supaya dengan dibereskan itu kita mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, bahkan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sebab kalau tidak, akan ada tarik-menarik antara apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, dengan Roh Kudus yang dalam diri kita. Ada pergulatan yang akhirnya kita sendiri membuat tidak tenang, kita sendiri tidak tenang dan mengambil keputusan yang membingungkan. Tapi ketika kita berkata, selidiki aku ya Tuhan, kenali hatiku, kenali pikiran-pikiranku. Lalu kita mulai lihat diri kita, keberadaan kita. Sehingga kita mulai menyadari siapa kita, bagaimana kita. Lalu kita mulai mohon supaya pikiran kita, hati kita semakin dibaharui, semakin dibaharui. Lalu kita berpikir, lalu kita berkata bagaimana pembaharuan itu terjadi. Setidaknya dua sarana pembaharuan pikiran kita. Yang pertama, Roh Kudus yang dalam diri kita, kita mohon juga untuk semakin membaharui kita, semakin kita persilakan berkarya, membaharui kita. Lalu yang kedua, firman yang kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kita renungkan, membentuk gambaran pikir, membentuk jati diri, membentuk konsep berpikir, membentuk konstruksi berpikir, membentuk diri kita. Sehingga kita akhirnya mengambil keputusan yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini terjadi dalam diri kita, maka ketika kita berkata, tuntunlah aku ya Tuhan. Tuhan pegangi tangan kita, langsung sinkron dengan cara kita berpikir. Langsung sinkron dengan hati kita. Sehingga ketika Tuhan pegang, kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Keajaiban Tuhan yang telah menciptakan kita. Perbuatan Tuhan yang telah membentuk kita. Semakin kita nikmati tengah kehidupan kita. Dari itu jemaat yang Tuhan kasihi, pada ibadah kita kali ini, hal yang paling mendasar yang perlu kita renungkan adalah, yang pertama, bagaimana kita datang di hadapan Tuhan. Membuka hati dan pikir kita. Seraya kita persilakan Tuhan yang menilik kita. Tuhan yang menilik pikiran-pikiran kita. Karena bisa saja saudara-saudara, secara manusia kelihatannya kita baik. Tetapi ketika ditilik oleh Tuhan, ketika ditilik oleh Roh, ketika ditilik oleh firman-Nya, ketika ditilik oleh Roh Kudus, kita disadarkan, oh ini rupanya, ini rupanya, ini rupanya. Lalu kita bereskan depan Tuhan. Kadang-kadang hati dan pikiran kita ini seperti lantai atau lantai rumah. Ketika kita menyapu rumah kita pagi-pagi, kita sapu, kita katakan sudah bersih ini. Wah, sudah bersih ku sapu. Tapi ketika sinar matahari ada, mulai bersinar menyinari lantai kita. Lalu kita mungkin kebaskan sesuatu, nampak lagi masih debu-debu ada di situ. Mungkin kita katakan, wah aku udah mantap, udah beres, udah ini, udah kulakukan ini. Tapi ketika Roh Kudus kita persilakan menilik kita, menyinari kita, menyenteri kita,
Oh ini aku belum beres, aku ini belum beres, aku ini belum beres. Itulah makna selidiki aku ya Tuhan. Kita persilakan diselidik oleh Tuhan. Kita tidak perlu penghakiman orang lain. Kita tidak perlu orang lain menilai bagaimana begini. Tapi yang perlu dulu bagaimana roh Tuhan, bagaimana roh kudus yang menilik kita, menyenteri hati kita. Karena sudah ada roh kudus dalam diri kita, kita persilakan ini aku Tuhan. Selidiki aku. Karena tidak ada tersembunyi di hadapanmu. Dimanapun aku ada, engkau ada. Selidiki aku Tuhan. Tilik aku. Oh Tuhan katakan ini belum beres. Ini belum beres. Oh ampuni aku. Kita akui di depan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dalam hal ini ampuni aku. Dalam hal ini ampuni aku. Setelah kita bereskan. Lalu kita berkata. Tuntunlah aku di jalanmu. Tuntunlah aku di jalanmu yang kekal itu. Untuk masuk kepada rancanganmu yang ajaib itu. Tuntunlah aku di jalan kekalmu itu. Walaupun situasi mungkin di sekitarku tidak seperti kupikirkan. Walaupun situasi di sekitarku mungkin terasa menakutkan dan mencekam. Tapi kalau engkau yang menuntunku di jalanmu itu, aku mendapat kemenangan. Jadi saudara-saudara yang cintai Tuhan, kalau kita hanya berkata tuntunlah aku Tuhan, tuntunlah aku Tuhan, tuntunlah aku Tuhan. Terus kita berkata tanpa kita juga membereskan hidup kita, tanpa kita membereskan diri kita. Maka tuntunan Tuhan terkadang sering sekali tarik menarik dengan diri kita. Tarik menarik dengan kepentingan kita. Tarik menarik dengan mau kita. Tapi kalau kita bereskan hidup kita dulu. Menyerah kepada Tuhan. Minta selidiki. Maka tuntunan Tuhan itu semakin kita nikmati. Peran Roh Kudus dalam diri kita semakin maksimal. Dengan kita membereskan hidup depan Tuhan. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan. Mari. Kita datang pada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Di masa-masa kita banyak berdiam diri ini. Di masa-masa kita banyak berdiam diri ini saudara-saudara. Kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kita diselidiki oleh Tuhan. Untuk kita ditilik oleh Tuhan. Melihat jalan-jalan kita. Melihat pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita. Melihat hati kita. Melihat perjalanan kita. Sehingga kita bereskan di hadapan Tuhan. Dengan kita mengakuinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Lalu kedua, kita bisa berkata kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan. Karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tuntun aku Tuhan, supaya aku bisa berjalan dalam jalan kehendak-Mu. Jalan kekekalan yang Kau sediakan bagiku. Dengan demikian saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita di bumi ini selama Tuhan masih beri waktu bagi kita. Kita dapat memperoleh kekuatan karena berjalan bersama dengan Dia. Musim apapun terjadi dengan hidup kita seperti lagu kita tadi saudara. Tuhan ada menyertai kita, menolong kita. Karena yang pegangi tangan kita, yang menuntun jalan-jalan kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan kita memberontak. Lepaskan Tuhan, aku mau jalan sendiri. Nanti kapok saudara-saudara. Tapi kita mau berjalan dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tidak tahu berapa lama lagi umur bumi ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur kehidupan di dunia ini. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita sampai kepada kekekalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, di tengah badai pun tetap Tuhan tolong kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, di tengah situasi yang kelihatannya menyulitkan, Ia ada memberi jalan keluar bagi kita. Kira Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara. Kira Tuhan akan menolong dan menuntunmu dimanapun engkau berada. Berikan hidupmu bagi Tuhan sepenuhnya. Minta Tuhan selidiki hatimu. Minta Tuhan tilik hidupmu, pikiran-pikiranmu. Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau belum, bereskalah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang baharui. Firman-Nya renungkan, baca dan renungkan. Dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sehingga engkau menikmati hidupmu yang semakin bermakna tengah kehidupan ini. Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawab kita, lakukan pekerjaan kita dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa hidup kita. Haleluya. Sambil berdiam diri di depan Tuhan, kita minta Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarlah hatimu, hatiku, setiap pribadi kita, pikiran-pikiran kita diselidiki oleh Tuhan. Kita akan dulu pujian kita buat Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. 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 Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan kami Tuhan yang tak pernah. Selidikilah hati kami, jalan-jalan kami, pikiran kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat, tetap Saudara, di masa-masa sekarang ini waktunya kita juga menilik diri kita, sehingga kita menikmati tuntunan Tuhan. Tuhan bukanlah oknum yang memaksa kita, karena kita diberi kehendak bebas memilih. Tapi supaya kita berjalan dalam jalan-jalannya yang kekal itu, jalan-jalannya yang benar itu. Mari kita tilik hidup kita. Kita persilakan Roh Kudus, kita persilakan firman menilik kita, pikiran-pikiran kita. Kalau sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Setelah itu kita mohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi kita. Mari kita angkat kembali pujian ini. Lalu kita datang buka hati kita, bermazmur bagi Dia. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak
bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, karena bersamamu Tuhan kami akan mampu. Haleluya, haleluya. Mari kita mohon Tuhan yang membimbing kita, menuntun kita. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur
Ketika kita telah persilakan Roh Kudus menilik kita, ketika kita telah persilakan firman-Nya yang menilik kita, menilik pikiran kita, jalan-jalan kita, dan kita bereskan. Lalu sekarang kita minta Tuhan yang menuntun kita, Yesus yang menuntun kita kepada jalan-jalan-Nya, kepada jalan kekekalan. Baiklah pekerjaan kita, dalam situasi keadaan yang ada sekarang ini, kita mohon pegangan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang menopang kita, sehingga kita tidak jatuh dan kita juga mendapat kemenangan yang besar. Mari saudara, kita mohon pimpinan Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, Bapa, aku berdoa, Engkaulah yang ada berjalan bersama dengan kami. Engkaulah yang ada memegangi tangan kami Tuhan. Tuntunlah kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam kami melakukan apa yang Kau karuniakan bagi kami, baik pekerjaan kami, keluarga kami, hidup kami, tanggung jawab kami. Tuntunlah kami Tuhan. Tuntunlah kami menjalani keberadaan hidup kami di masa-masa sekarang ini. Secara akal kami kadang-kadang kami bingung Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah membiarkan kami. Jika kami sebentar akan memasuki kehidupan normal yang baru, tuntun kami Tuhan. Sehingga kami orang-orang berkemenangan. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami menikmati kemaksimalan hidup. Menikmati berkat perjanjian-Mu bagi kami. Tuntun kami. Hai pikiranku, hai jiwaku, hai hatiku, tunduklah pada Tuhan. Pujilah Ia. Bela setiap jemaat Tuhan juga, tunduklah pada Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kau menolong tiap pribadi. Meteraikan firman-Mu. Betapa ajaibnya Engkau yang telah menjadikan kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Sama kita katakan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nats pengantar persembahan bagi kita tertulis dari Amsal 11 ayat 25 sampai ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, setiap kami yang boleh mendengar Tuhan, boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dengan cara-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalir tercurah atas setiap pelayanannya Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan pertama dan kedua, kita angkat pujian bagi Tuhan. Tak pernah Tuhan janji hidup kita selalu aman tentram, tetapi kita percaya janjinya selalu memegang tangan kita, menuntun hidup kita kemanapun kita berada. Haleluya. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Selamat hari Minggu umat Tuhan, dan selamat kita telah beribadah bagi kemuliaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Untuk minggu depan kita nunggu informasi lagi, karena tentu dipelajari dengan beberapa hal. Nanti juga akan didiskusikan dengan beberapa pemimpin gereja untuk kondisi kita beribadah kembali di
tempat ini. Nanti kita tunggu informasi tentang ibadah kita minggu depan, apakah sudah ke gereja atau masih di rumah kita masing-masing. Namun demikian tetap berdoalah bahwa Tuhan pasti menolong. Juga kita bersyukur karena provinsi kita, daerah kita sudah tidak ada lagi COVID-19, bahkan sebentar akan masuk ke daerah hijau. Kita berdoa supaya ini dapat terpelihara dengan baik dan juga dapat gereja Tuhan berperan aktif untuk menjadi berkat. Di rumah kita mungkin masing-masing tetap kita adakan persekutuan, mungkin belum bisa KPK gabungan, tapi kita satu keluarga bisa bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Persembahan-persembahan kita juga bisa disampaikan ke majelis, ke bendahara kita, supaya juga nanti dapat dibuatkan laporannya. Ini saja pengumuman bagi kita. Mari kita angkat doa-doa kita, syafaat kita berdoa untuk pelayanan kita berdoa untuk kondisi bumi ini, kondisi bangsa kita, kota kita. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang sedang ujian secara online. Kita juga doakan supaya mereka mendapat yang terbaik dan mereka dapat kembali sekolah seperti sedia kala. Kita juga berdoa supaya Tuhan berkati setiap pergumulan kita, setiap kebutuhan-kebutuhan kita, supaya Tuhan cukupkan. Bahkan juga saudara-saudara kita yang telah terkena virus COVID-19, mungkin juga sebagian sudah dipermuliakan Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga yang tinggalkan, kita berdoa untuk yang masih sakit supaya Tuhan sembuhkan, tim medis juga supaya Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat doa kita, seru kita kepada Tuhan. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya, kata firman Tuhan. Bila kita meminta dengan iman, Tuhan yang menjadi jawaban kita. Kita bawa doa kita. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita berdiri di depan Tuhan, mengangkat seruan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami. Walaupun untuk sementara kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang melampaui batas waktu, batas akal pikiran kami. Kami percaya terus nyata memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau yang memberkati pelayanan gereja-Mu. Engkau berkati setiap yang ambil bagian di pelayanan gereja-Mu. Engkau berkati Tuhan, bahkan setiap persembahan umat-Mu. Engkau berkati. Engkau berkati tiap jemaat-Mu dimanapun berada, agar setiap kondisi keberadaan mereka Tuhan cukupkan keperluan mereka. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka sukacita. Pekerjaan Tuhan juga berkati mereka dengan pekerjaan terbaik oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Bila kami terus bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan, pada tuntunan Tuhan, kepada rancangan Tuhan yang besar untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Engkau berkati, Engkau jamah akan bangsa kami, akan negeri kami Engkau berkati. Khususnya Tuhan dalam masa penanganan COVID-19 ini, Engkau berkati tim gugus yang menanganinya, Engkau berkati pemerintahan aparatur yang menanganinya, sehingga terselesaikan dengan baik Tuhan. Bahkan kami dapat kembali secara normal melakukan kegiatan kami. Engkau berkati tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menanganinya. Beri kekuatan
beri semangat baru. Berkati ya Tuhan, berkati juga Tuhan akan setiap relawan yang menangani. Tuhan berkati pakai. Maka kami berdoa untuk orang-orang yang telah terkena virus, Tuhan kiranya memberi kesehatan, obat yang mereka konsumsi jadi berkat. Tangan Tuhan yang kuat yang menjamah mereka, bahkan keluarga yang tinggalkan oleh orang-orang yang telah Kau permuliakan, teguhkan Tuhan, beri semangat baru, penghiburan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati. Engkau juga berkati Tuhan akan keberadaan gereja-gerejamu di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa ini. Engkau berkati sehingga jadi berkat. Berkati Tuhan akan setiap pemimpin gereja. Berkati akan sinode gereja, terlebih sinode gereja Salmasi. Tuhan berkati, Tuhan jamah pakai sehingga sungguh-sungguh Tuhan sinode ini juga menjadi berkat. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan. Tuhan tolong supaya minggu depan kami dapat beribadah di tempat ini di gereja bersama-sama dengan umat-Mu. Bahkan Kau Tuhan menambahkan jiwa-jiwa, berkati dan berkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa seruan kami dan setiap doa yang diangkat jemaat-Mu, Engkau juga mendengar. Tiap pergumulan mereka Engkau beri jalan keluar. Tiap keberadaan mereka Engkau menolong, bahkan Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar permohonan kami. Kepadamu kami datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah naikkan doa kami. Haleluya, haleluya. Doa Yabes. Dan seru kami, Engkau Tuhan yang menjawaban kami. Dipermuliakanlah Engkau, genaplah perjanjian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa itu, cinta kasih Kristus Yesus dengan persekutuan Roh yang kudus, itu yang terus menyertai, menuntun hidupmu, memberkatimu, bahkan di masa-masa sulit sekalipun, Ia ada menolong dan menyertaimu. Sampai Tuhan datang kali yang kedua nantinya, menjemput orang-orang kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Mari kita bersyukur buat ibadah kita pada hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.